Oh, ini kan lagi isu nasional ya, bahwa banyak keberatan-keberatan para pegiat. Ya, pegiat itu ada laki-laki dan perempuan, para pegiat demokrasi seolah-olah keberatan dengan hasil-hasil seleksi kemarin. Walaupun sepertinya saya lihat secara umum bukan hanya melihat persoalan kemarin, tetapi untuk evaluasi, karena ke depan juga akan ada seleksi yang sama. Jadi keberatan-keberatan itu karena banyak daerah yang tidak mengirimkan perempuan. Dari 6 yang diutus ke Jakarta, ke Bawaslu RI itu ada beberapa daerah yang tidak ada perempuan, ada juga yang cuma satu, tetapi juga ada 4 yang. Oleh karena itu memang anak-anak dari Pusat Studi Kepemiluan dan IV mereka berkolaborasi mengevaluasi. Jadi bukan lagi melihat siapa yang salah, tetapi mengevaluasi di bagian-bagian mana yang yang perlu diperbaiki. Tadi dalam diskusi tadi memang bukan hanya mengoreksi komitmen tim seleksi, tetapi juga ada yang mengoreksi juga soal regulasi. Kalau di regulasi itu kan banyak tahapan-tahapan yang tidak memandu bagaimana keterwakilan perempuan itu bisa diakomodasi. Kemudian juga harus diakui di beberapa daerah ternyata juga peminat dari perempuan itu kurang peminat, sehingga ketika dia sudah berguguran di bagian awal, di bagian di depan itu, di tahapan selanjutnya tidak lagi ada yang menjadi perwakilan. Jadi banyak hal yang dievaluasi tadi, dan mudah-mudahan apa yang sudah dievaluasi itu bisa menjadi suara media untuk diteruskan kepada pembuat kebijakan, dalam hal ini Bawaslu RI, untuk memperbaiki. Bukan hanya tim seleksinya, tetapi secara keseluruhan soal pedoman, misalnya tata cara menyeleksi, bagaimana memberikan ruang kepada perempuan untuk mengambil peran dalam seleksi penyelenggara ke depan. Oke, baik, Mener, menanggapi statement Mener, kira-kira mengapa sekiranya keterwakilan perempuan perlu ditingkatkan? Bukan ditingkatkan, tetapi paling tidak mendapat peran yang sama lah. Paling tidak mendapatkan peran yang sama dengan peran laki-laki. Jadi ini yang disebut dengan equality, kesetaraan. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena ada 4 aspek yang disampaikan dalam diskusi tadi. Pertama, karena aspek filosofinya. Aspek filosofinya adalah Indonesia itu menganut sistem politik demokrasi. Jadi konsekuensi dari demokrasi itu bukan hanya berbicara kebebasan, tetapi dia juga berbicara soal equality, kesetaraan. Bukan hanya bicara soal freedom, tetapi dia juga berbicara soal keseimbangan, kesetaraan. Jadi kesetaraan itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Kemudian yang kedua itu aspek konstitusi. Jadi alasannya karena konstitusi. Konstitusi mengatakan setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Warga negara itu ada perempuan, ada laki-laki. Kedudukan yang sama, kesempatan yang sama, baik dalam jabatan politik, dalam kedudukan hukum. Jadi harus diperlakukan sama. Kemudian alasan yuridis itu di Undang-Undang Pemilu menjelaskan soal pentingnya keterwakilan perempuan dalam jenjang penyelenggara. Kemudian yang keempat itu aspek sosiologis. Aspek sosiologis ternyata memang aktivitas dan dinamika itu lebih banyak melibatkan perempuan ketimbang laki-laki. Secara statistik juga perempuan masih lebih banyak ketimbang laki-laki. Jadi memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada perempuan untuk paling tidak setara dengan laki-laki. Mengerucut pada isu lokal, khususnya di daerah Sulawesi Utara, mengapa di Sulawesi Utara masih kurang wanita yang terlibat dalam konteks kepemiluan ini, Mer? Kasuistik ya, case. Jadi bisa saja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tim seleksi sehingga tidak bisa mewujudkan hal itu. Tadi juga saya melihat ada juga yang menyesalkan karena memang perempuan-perempuan yang tampil ternyata juga memang mereka sudah memiliki pengalaman panjang sebagai penyelenggara. Tetapi sekali lagi barangkali untuk menjawab pertanyaan itu ke tim seleksi, mengapa mereka itu justru tidak diakomodasi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga tidak ada satu perempuan pun yang diutus, karena memang Sulawesi Utara juga menjadi isu nasional karena tim seleksinya
itu ada 4 orang perempuan, tetapi justru tidak ada perempuan yang diloloskan dari 6 besar. Oke, baik. Untuk mengatasi perihal tersebut, kiranya bagaimana solusi efektif dan langkah konkret untuk mengatasinya? Regulasi terkait dengan pedoman seleksi. Ya, jadi di regulasi terkait dengan pedoman seleksi itu harus bagaimana kebijakan yang sifatnya memaksa, mengatur. Jadi karena ini affirmative action, harusnya perlakuan menyeleksi antara laki-laki dan perempuan itu harus dibedakan. Ya, kayak misalnya affirmative action misalnya terkait dengan Papua. Papua itu kan affirmative action kan. Jadi perlakuan negara terhadap Papua berbeda dengan daerah-daerah lain karena memang affirmative action atau perlakuan khusus. Nah, selama ini kan berbicara affirmative action, tapi seleksi kemarin kan menurut regulasi pedoman itu ternyata sama memperlakukan. Jadi sehingga karena itu tidak dilakukan kebijakan sifatnya afirmatif dalam regulasi, menyebabkan itu terjadi yang seperti yang hari ini terjadi. Baik, begitunya. Terima kasih sudah berkenan kami